Kalau pikiranmu masih ngelek, jangan kaget kalau mimpimu gagal download. Coba kamu pause sebentar dan tanya ke diri sendiri. Apa sih sebenarnya impian terbesar kamu? Yang benar-benar kamu pengen, tapi sampai sekarang belum juga tercapai. Kalau kamu jawab, pingin punya bisnis sendiri, pingin bebas finansial, pingin tinggal di tempat yang damai dan adem, atau pengen hidup yang tenang, nggak dikejar-kejar tagihan dan ekspektasi orang. Tapi kenyataannya, kamu masih kejebak di rutinitas yang sama, masih overthinking tiap malam dan kadang mikir, ini hidup atau simulasi sih? Ya bisa jadi masalahnya bukan karena kamu malas atau nggak mampu, tapi karena pikiran kamu belum selaras dengan impian kamu. Gini, pikiran itu bukan cuma alat buat mikir banyak kalkulator di kepala. Pikiran itu kayak pemancar sinyal, kayak antena wifi, yang terus-menerus nyebarin frekuensi ke semesta. Dan semesta nggak kerja berdasarkan logika doang. Dia kerja berdasarkan vibrasi yang kamu pancarkan lewat pikiran dan perasaan kamu. Kalau kamu bilang, gua pengen sukses, tapi kamu mikir sambil ngerasa cemas, minder, atau takut gagal, makanya semesta menangkapnya. Oh, ini orang lagi kirim sinyal takut. Kirim dulu masalah kecil, biar dia makin yakin nggak bisa. Iya, semesta itu kayak customer service yang cepat tanggap. Tapi dia nggak nanya, kamu serius enggak nih? Dia langsung proses apa yang kamu kirim. Makanya Nikola Tesla bilang, jika kamu ingin memahami rahasia alam semesta, pikirkan dalam hal energi, frekuensi, dan vibrasi. Kita ambil contoh yang gampang. Kamu buka aplikasi musik, kamu pilih genre galau. Terus kamu heran kenapa hidupmu jadi mellow sepanjang minggu. Ya jelas, karena kamu sendiri yang muter playlistnya itu sendiri. Begitu juga pikiran. Kalau tiap pagi kamu mikir, aduh hari ini pasti berat, gaji segini mah nggak cukup, gua nggak yakin dapet yang gua mau. Itu kayak kamu nyetel alarm penundaan mimpi sendiri. Coba bandingkan sama orang yang bangun pagi sambil bilang, terima kasih, aku masih hidup. Hari ini pasti ada hal yang baik. Walau kadang bajunya masih itu-itu aja, tapi dia punya vibrasi yang berbeda. Dan semesta suka sama orang yang sinyalnya itu jelas. Seperti peribahasa berkata, air tenang menghanyutkan, tapi kalau pikirannya keruh dan penuh keraguan, ya jangankan menghanyutkan, diam aja airnya takut ciprat. Sekarang kita masuk ke bagian agak absurd. Tapi serius ya, ini penting. Coba bayangin, kamu ini kayak magnet. Kecil di luar tapi kuat di dalam. Setiap pikiran kamu itu kayak medan magnet. Kalau kamu mikir yang positif, penuh syukur, yakin, dan terbuka, kamu menarik hal-hal sejenis. Seperti peluang, orang baik hati, rezeki tak terduga. Tapi kalau kamu mikir, hidup ini capek deh, kayaknya aku nggak akan pernah cukup, mungkin ini bukan rezeki saya, maka vibrasi kamu langsung drop. Dan semesta yang lagi lewat di langit dengan truk penuh keajaiban, lihat sinyal kamu burem, dan dia langsung putar balik nggak jadi kasih. Itu kayak kamu pesen makan, tapi alamatnya nggak jelas, drivernya nyasar, dan kamu kelaparan. Bukan karena makanannya nggak ada, tapi karena pikiran kamu yang nyasar. Pikiran kamu adalah pencipta realitas, bukan magic, bukan klinik, tapi sains secara energi. Kamu pernah ngalamin ini nggak? Kamu mikir seseorang terus, tiba-tiba dia ngechat. Atau kamu bilang, jangan sampai hujan deh. Terus 10 menit, langit gelap kayak hidup mantan. Itu bukan kebetulan guys, itu vibrasi. Dan kalau kamu latihan fokusin pikiran ke hal-hal yang kamu mau, dengan rasa syukur dan percaya, maka sinyal kamu makin kuat. Semesta makin bisa baca maksud kamu. Henry Ford bilang, kamu pikir kamu bisa, maka itu benar. Atau kamu pikir kamu nggak bisa, itu juga benar. Kenapa? Karena semesta bekerja mengikuti
arah pikiran dominan kamu. Jadi, apa intinya semua ini? 1. Pikiranmu adalah remote control hidupmu. Kalau kamu terus pencet tombol takut dan ragu, maka layar hidupmu juga akan muter drama gagal terus. 2. Energi dan vibrasi kamu menentukan sinyal yang ditangkap semesta. Mau impian sebesar langit pun, kalau kamu mikirnya rendah diri, ya semesta menjadi bingung. Yang ketiga, kamu nggak perlu jadi sempurna. Kamu cukup jadi orang yang mau setel ulang pikiran sedikit demi sedikit. Mulai hari ini, coba kamu isi pikiran kamu dengan kalimat seperti begini. Aku layak menerima kehidupan yang aku impikan. Aku bergerak dengan rasa syukur dan yakin jalan hidupku terbuka. Setiap hari aku makin dekat dengan versi terbaik dari diriku. Sekarang aku pingin kamu tulis di kolom komentar apa impian kamu yang ingin kamu wujudkan dan pikiran baru apa yang mau kamu tanam mulai hari ini. Tulis dengan jujur, karena kadang nulis itu langkah pertama biar sinyalnya nyampe. Dan jangan lupa, kamu itu bukan korban keadaan. Kamu adalah pemancat realita. Pilih frekuensimu, karena saat pikiranmu jelas, semesta langsung standby di jalur cepat. Sampai ketemu di video berikutnya, dan semoga kamu ketemu versi hidupmu yang paling kamu impikan.